Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini. Nah, sekarang kita sudah bersama Eyang Blangkon nih. Eyang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi guys, di sini kita ingin bertanya-tanya sedikit sama Eyang. Eyang ingin bertanya, Eyang. Iya, iya. Jadi Eyang, saat kita merakit motherboard, kan di atas prosesor itu harus dikasih pasta Eyang. Nah, fungsinya pasta itu apa sih Eyang? Oh, iya, iya, iya. Maksudnya merakit PC gitu. Nggih, Ya. Eyang. Di atas di sini ini nanti dikasih pasta gitu kan. Iya, Eyang. Terus nanti dipasang ini. Heatsink and fan. Ya, dengan fan ditempelkan begini. Nggih. Ya, oke. Jadi untuk bicara soal itu, apa gunanya pasta? Saya harus menjelaskan dulu tentang mekanisme transfer panas ya. Pantas tadi pastanya udah disiapkan ya. Oke, di sini. Jadi begini ceritanya. Pada sebuah prosesor itu ada yang namanya core kayak begini. Nah, ini core ini. Ini miliknya PC mobile, laptop ya. Jadi ini core. Core ini inti prosesor, dialah yang bekerja, dialah yang sebetulnya otaknya. Tapi pada prosesor yang untuk desktop atau server bentuknya nggak kayak gini. Jadi di atasnya sudah tertutup oleh besi. Seperti inilah bentuknya. Nah, ini dia. Tertutup oleh besi. Besi ini yang dikenal dengan nama IHS, Integrated Heat Spreader. Ya, yang artinya adalah penyebar panas yang terintegrasi, yang nempel di sini. Nah, kalau ini saya buka ya, ini contohnya ini memang sudah saya buka, tapi sayangnya ketika saya buka itu nggak berhasil, rusak itu ya di dalamnya. Nah, kalau dibuka kayak begini, lah inilah core-nya, inilah otaknya. Ini yang disebut core prosesor yang berfungsi untuk menghitung, memproses dan sebagainya. Ini otaknya ya. Jadi kayak begini. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana proses panas itu ditransfer, dipindahkan dari core hingga menuju ke HSF-nya, akhirnya dibuang ke udara. Begini ceritanya. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, hanya dalam hitungan detik ya, nggak sampai menit itu. Yang namanya core ini langsung panas, karena dia langsung bekerja gitu. Jadi panas sekali. Kalau dibiarkan nanti bisa terbakar di situ. Nah, panas yang ada pada core ini akhirnya akan dikirimkan, ditransfer ke IHS ini. Nah, di atas IHS ini kan ditaruh pasta, gitu ya. Nah, nanti ditempelkan ke HSF ini. Maka panas yang ada pada permukaan prosesor di IHS ini akan dikirim ke heatsink ini. Jadi ganti nanti yang panas heatsinknya ini. Nah, ketika heatsink ini sudah panas, maka akan dibuang ke udara dengan melalui kipas yang ada di sini. Ya. Jadi jelas urutannya di sini, core akan menjadi panas, panasnya ditransfer ke HSF, ke IHS ya maksud saya ini. Kemudian panas ini diteruskan langsung ke heatsinknya, baru dibuang dengan kipasnya ini, dibuang ke udara. Itulah prosesnya. Kalau sampai panas ini terganggu, proses transfer panas ini terganggu, itu bisa mengakibatkan kendala yang tidak bagus pada komputer. Ya, contohnya kayak begini. Seandainya proses transfer panas tadi terganggu karena tidak adanya pasta di sini, maka yang terjadi apa? Panas itu akan terkumpul di core prosesor. Ketika dia sudah panasnya berlebih, itu bisa mencapai 100 derajat lebih. Kalau dia sudah mencapai seperti itu, sudah tidak bisa ditoleransi lagi, maka biasanya yang namanya prosesor itu langsung mematikan dirinya sendiri. Jadi bukan mematikan mati begitu, enggak. Awal-awalnya itu dia langsung menghentikan kerjanya dan dimulai dari awal lagi, alias nge-restart. Mekanisme ini memang sudah diset begitu. Ya. Tapi kalau di sini keterlaluan, panasnya sudah enggak dapat ditoleransi, jadi dia sudah panas sekali. Nah, itu panas yang terkumpul pada core tadi itu tidak lagi membuat dia restart, tapi langsung mati mendadak, langsung plak kayak gitu. Kalau sampai transfer panas itu terganggu ya, nggak bisa tersalurkan ke ini heatsinknya ini. Nah, apa fungsi daripada pasta itu? Saya gambarkan di sini untuk sebagai ilustrasi ya di sini.
Nah, kalau kita lihat permukaan daripada prosesor ini rata. Kalau kita lihat, jadi saya gambarkan di sini ya. Jadi lurus. Oke, pakai ini aja supaya apa jelas ya, nanti nggak kacau gitu. Nah, saya gambarkan kayak begini ya. Nah, ini di atas ini adalah permukaan daripada HSF bagian bawahnya ini. Ini kan kelihatan rata. Jadi kalau kita lihat dari samping itu rata kayak begini. Nah, kalau yang ini saya gambarkan adalah permukaan prosesornya. Ini IHS-nya ini. Ini rata. Jadi kalau ini nanti dipertemukan kayak begini, nah alias ini mepet ke sini, kan jadi mepet begitu kan? Yeah. Nah, sebenarnya permukaan itu tidak lurus macam ini. Kalau saya gambarkan itu kayak begini, dia itu. Ya, jadi dia itu agak begini ya. Kalau dilihat dengan kaca pembesar. Sebaliknya untuk permukaan prosesornya itu sama kayak begitu juga. Jadi dia nggak rata kayak begini. Nah kalau ini kita pertemukan, kita pepetkan gini, apa yang terjadi? Misalnya kayak begini. Nah saya gambarkan dulu ya. Nah ini setelah kita pertemukan akan terjadi begini. Nah karena yang atas ini permukaan yang ini tidak rata, ini tidak rata, jadi nanti ada lubang-lubang yang kayak begini. Jadi kalau kita lihat memang ini rata kayak begitu, betul-betul rata. Tapi kalau Anda pakai kaca pembesar, Anda lihat tidak rata, dia kayak begini. Nah, bagaimana transfer panas bisa terjadi? Jadi kalau ini adalah permukaan prosesornya ya, saya tuliskan pro gitu. Nah, ini HSF-nya ya, heatsink-nya. HSF itu, heatsink di sini. Maka transfer panas dari permukaan prosesor ke heatsink ini hanya terjadi di titik-titik tertentu ini. Tidak pada semuanya. Akibatnya proses transfer panasnya tidak sempurna. Kalau ini kita biarkan, maka nanti core ini akan panas. Dan akibatnya tadi awal-awalnya merestart atau langsung mati mendadak. Supaya tidak terjadi itu, maka permukaan prosesor dikasih pasta. Nah, pasta itu akan mengisi lubang-lubang ini. Ini akan terisi oleh pasta. Saya gambarkan dulu ya, kayak begini. Nah, saya penuhkan dulu. Nah, ini terisi oleh pasta. Nah, akibatnya apa? Seluruh permukaan prosesor dengan heatsinknya akan bergabung, digabungkan oleh pasta ini. Pasta ini fungsinya adalah membantu transfer panas dari permukaan prosesor itu ke heatsinknya. Jadi sehingga panas dari permukaan prosesor ini bisa berjalan sempurna, dibantu oleh pasta tadi. Jadi pasta itu sebuah konduktor, penghantar panas yang baik. Dengan cara ini, maka panas yang ada pada core ini, ya ini, akan bisa langsung tersalurkan ke heatsinknya ini, yang kemudian akan dikipas oleh kipas dari heatsink itu dan dibuang ke udara. Nah, jadi fungsi daripada pasta itu adalah membantu untuk mengirimkan panas, mentransfer panas dari prosesor ke heatsinknya. Nah ini kalau nggak ada pasta, nggak ada sama sekali gitu ya, boleh dibuktikan, siapapun boleh membuktikan. Coba pasang aja heatsinknya tanpa ada pasta, maka apa yang terjadi? Begitu dinyalakan hanya hitungan detik, dia langsung mati mendadak. Tak, kayak. Ya. Okay. Kalau pada komputer yang sudah lama dipakai, kadang-kadang itu kan pasta itu berkurang ya. Yeah. Nah, ketika berkurang itu atau mulai mengering, ini nggak bisa mentransfer panas dengan baik, tidak bisa membantu dengan baik. Maka nanti core ini akan panas. Panas terkumpul di core ini. Akibatnya panas melebihi batas yang bisa ditoleransi. Awal-awalnya sih komputer langsung restart, seperti saya katakan tadi. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, langsung mati mendadak. Ketika dinyalakan, langsung dia mati mendadak. Iya, seperti itu ceritanya fungsi daripada pasta tadi. Ya. Terus pasta ini apa? Ada cuma satu jenis, Eyang? Oh enggak, pasta itu banyak. Banyak jenisnya ya. Jadi ada yang mutunya rendah, ada yang mutunya bagus ya. Kalau saya mengingatkan, gunakan pasta-pasta yang khusus untuk komputer ya. Dan yang semakin biasanya ditandai oleh harga ya, harga yang tinggi, maka dia biasanya lebih baik ya.
Jadi pilih pasta yang bagus ya, karena biar transfer panasnya itu terjadi dengan baik, kayak begitu ya. Yang itu teman-teman ada yang ingin bertanya, Yang. Oh iya. Siapa? Oh iya. Ini, silakan. Ya, izin bertanya, Yang. Ya. Yang dimaksud pasta itu apa, sama kayak pasta gigi ya? Iya. Ya itu. Kayak begini ya. Itu bukannya tidak terjadi ya. Jadi pernah saya didatangi oleh seorang teknisi dari lain kota, dari kabupaten lain ya. Jadi nggak saya sebut kota aja lah, nggak enak ya. Itu dia datang kemarin membawa motherboard dengan prosesornya dan maksudnya ini gimana tolong dibantu gitu ya, karena ini mati, saya perbaiki nggak malah bagus malah mati gitu. Nah ketika ini saya ambil dan headingnya saya lepas, itu ada pasta, saya curiga dengan pastanya gitu, karena pastanya ini lain gitu ya. Jadi kelihatan lah itu bukan pasta yang untuk ini. Saya nanya, ini pastanya ini apa ini? Dia bilang, loh saya gunakan pasta, ya pasta itu, enggak maksudnya mereknya atau apa. Oh enggak, itu pasta gigi katanya. Ya udah ya, akhirnya karena pasta gigi saya sudah tahu itu pasti udah hancur ini, enggak bisa jalan. Akhirnya kami bersihin, kami coba, ya saya kasih pasta yang suhunya, terus kami jalankan, ya sudah nggak jalan, mati semuanya. Jadi itu rusak total. Jadi sangat berpengaruh ya yang pasta itu. Sangat berpengaruh. Jadi yang rusak itu biasanya yang kena duluan itu motherboard. Ya waktu itu saya nggak jelas, karena sudah mati ya saya bilang itu nggak bisa gitu aja. Tapi saya yakin sebetulnya motherboardnya yang kena duluan, bukan prosesornya. Kemudian yang kedua ya, ada seorang guru. Jadi guru ini guru negeri ya, itu sangat disayangkan itu. Itu ada siswanya yang PKL di sini. Kemudian dia nanya kayak tadi, Pak apa benar yang ini? Yang apa benar itu pasta itu adalah pasta gigi? Saya jawab sambil ketawa ya bukan, itu pasta sendiri, itu konduktor. Kalau pasta gigi itu bukan konduktor. Lu katanya guru saya itu pasta gigi. Nah ini gurunya bilang gitu tuh cewek ya. Guru TKJ, gak saya sebut itu sekolah mana. Yang jelas dia dari SMK negeri itu. Nah ini terjadi ya. Ya tapi pertanyaan tadi bagus. Memang kan mirip pasta gigi kalau yang putih. Padahal ada juga yang nggak putih kan ya. Ada yang coklat-coklat kayak keabu-abuan seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak, udah. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Begini sedikit aja ya. Pada komputer-komputer yang sudah lama dipakai, ya biasanya mendadak komputer itu menjadi sering restart sendiri. Ya. Nah, restartnya komputer ini banyak sekali penyebabnya. Ya, salah satunya adalah keringnya pasta. Jadi pasta itu yang dipakai di sini ini lama-kelamaan akan habis ya, akan mengering. Nah, itu terjadi gitu. Itu kalau dibiarkan, ya, dia akan semakin kering. Yang terjadi apa? Mati mendadak. Mati mendadak. Iya, jadi ketika sedang dipakai langsung mati tak gitu. Nah, itu sebagai tanda salah satunya adalah pasta. Kalau Anda ketahui ini, maka sebaiknya kalau mengalami komputer yang semacam ini jangan lupa memeriksa pasta. Caranya nanti begini. Setelah dilepas, bersihkan pasta yang ada di permukaan prosesor maupun yang di bagian bawah dari heatsinknya. Bersihkan dengan bersih ya, pakai tisu atau pakai lap, tapi itu yang bersih. Kemudian barulah kasih pasta yang baru secukupnya. Langsung pasangkan. Jadi jangan nggak dibersihkan langsung dipasang pasta, jangan ya. Itu caranya. Jadi tadi panas yang berlebihan akibat kekurangan pasta, kemudian prosesor yang menjadi panas kayak tadi, itu disebut overheating ya. Panas yang berlebihan. Overheating ini nah batuk ya, mau minum puasa ya. Overheating ini dapat mengakibatkan komputer menjadi restart sendiri atau mati mendadak. Ya, saya kira cukup itu ya. Yang. Terima kasih Yang. Sama-sama. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang pasta. Untuk video selanjutnya, mari kita tunggu di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye.